Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Kosasi, Esut MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil dari Project Based Learning pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis Kehutanan. Perkenalkan, saya Dia Maharani sebagai salah satu anggota kelompok 1 dengan NIM 202307100037. Di sini saya akan memandu serta menyajikan pemaparan hasil dari kelompok kami dengan tema analisis perubahan tutupan lahan di daerah aliran Sungai Cisanggarung menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Perkenalkan, nama saya Danu Merdiansyah dengan NIM 2023071119. Untuk yang pertama, latar belakang perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam menjadi isu penting di Indonesia akibat meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan. Tutupan lahan terus berubah seiring kebutuhan manusia akan lahan pertanian, pemukiman, dan infrastruktur. Teknologi SIG penginderaan jauh membantu memantau perubahan tersebut secara akurat sehingga dapat digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan lahan yang lebih bijak. Das Cisanggarung memiliki luas sekitar 834,8 km persegi dan mengalami perubahan signifikan pada tutupan lahannya seiring bertambahnya jumlah penduduk. Menurut Wiguna et al. 2021, aktivitas pembangunan dan pembukaan lahan baru mengurangi fungsi ekologis wilayah ini, sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Proyek ini dilakukan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan di Das Cisanggarung pada tahun 2015 dan 2025. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana perubahan tutupan lahan yang terjadi di wilayah Das Cisanggarung antara tahun 2015 dan 2025? Adapun tujuannya itu sendiri, manfaat menganalisis perubahan tutupan lahan di wilayah Das Cisanggarung antara tahun 2015 dan 2025 dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Adapun manfaatnya memberikan data dan peta perubahan tutupan lahan di Das Cisanggarung pada tahun 2015 dan 2025. Selanjutnya, metode, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini alat tulis dan komputer atau laptop dengan software sistem informasi geografis yaitu ArcGIS dan aplikasi Avanza untuk melakukan uji akurasi lapangan. Untuk tempat dan waktu penelitiannya itu sendiri, kami melakukan penelitian di wilayah Das aliran Cisanggarung yang berada pada koordinat 108 derajat 23 sampai 108 derajat 47 bujur timur dan 6 derajat 47 sampai 7 derajat 12 lintang selatan, dengan luas wilayah mencapai 834,3 km persegi dan panjang aliran sungai sekitar 103,6 km. Secara administratif, Das Cisanggarung mencakup di 3 wilayah, yaitu di Kabupaten Kuningan, Cirebon, dan Brebes. Proyek ini dimulai minggu ke-13 perkuliahan. Selanjutnya, metode dari teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan pengumpulan data dari proyek kami disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini, yaitu pada tabel 1, di mana pada jenis data yang pertama yang kami butuhkan yaitu peta resolusi tinggi yang bersumber dari citra Google Earth yang digunakan untuk sebagai peta referensi untuk melakukan analisis visual pada tahun 2015 dan tahun 2025. Selanjutnya, jenis data yang kedua yaitu yang kami butuhkan adalah data citra Landsat 8 tahun 2015 dan tahun 2025 meliputi band 6, 5, dan 4 yang bersumber dari website USGS. Data ini digunakan untuk melakukan analisis tutupan lahan. Selanjutnya, data ketiga yang kami butuhkan adalah peta batas das atau daerah aliran sungai se-Indonesia yang diperoleh dari sigap KLHK, digunakan untuk menentukan batas wilayah kajian daerah aliran sungai Cisanggarung. Selanjutnya, data
keempat yang kami butuhkan adalah peta RBI atau rupa bumi Indonesia, batas wilayah se-Indonesia yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial. Kegunaannya untuk menambahkan batas wilayah yang ditambahkan pada proses layouting. Selanjutnya, teknis analisis data yang kami gunakan meliputi yang pertama yaitu klasifikasi citra. Pengolahan citra satelit Landsat 8 yang telah kami peroleh yaitu pada tahun 2015 dan 2025 yang telah diunduh dari USGS tersebut, kemudian diproses melalui tahap composite band untuk menggabungkan dari band 6, 5, dan 4 tersebut. Selanjutnya disharpen atau ditajamkan untuk menajamkan visual dari citra tersebut. Lalu dilakukan juga pemotongan sesuai batas wilayah penelitian. Selanjutnya dilakukan klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode random trees classifier dengan bantuan area pelatihan atau training area. Kemudian hasil dari klasifikasi tersebut diuji akurasi untuk memastikan ketepatannya. Selanjutnya teknik analisis yang kedua yaitu analisis perubahan. Analisis perubahan yaitu membandingkan tutupan lahan tahun 2015 dan tahun 2025. Metode yang digunakan berupa perubahan pasca pengklasifikasian dengan analisis visual untuk mengetahui perubahan luas masing-masing kelas tutupan lahan yang telah dilakukan. Output dari analisis ini adalah berupa matriks transisi yang menunjukkan perubahan tutupan lahan dari satu kelas ke kelas yang lainnya, serta besaran luas perubahan yang terjadi pada tiap kelas tutupan lahan yang telah dianalisis. Selanjutnya adalah diagram alur dari proyek atau penelitian kami. Di sini penelitian kami atau proyek kami yang berjudul Analisis Perubahan Tutupan Lahan Daerah Aliran Sungai Cisanggarung tahun 2015 dan tahun 2025. Yang pertama kami lakukan adalah studi literatur. Di sini kami akan memahami terlebih dahulu terkait dengan proyek yang akan kami lakukan. Selanjutnya, setelah proses studi literatur, kami mengumpulkan data yang meliputi 4 data, diantaranya seperti citra Landsat 8 tahun 2015 dan 2025 meliputi band 6, 5, dan 4. Selanjutnya, data yang kedua yaitu citra Google Earth tahun 2015 dan tahun 2025. Selanjutnya, peta batas das Cisanggarung. Dan data yang terakhir yang kami kumpulkan yaitu peta RBI, batas wilayah se-Indonesia. Setelah data tersebut terkumpul, kami melakukan proses cropping atau pemotongan, dilanjutkan dengan composite band dan melakukan proses training area atau menambahkan pelatihan area. Selanjutnya, setelah menambahkan training area, kita melakukan klasifikasi supervised dengan tools Train Random Trees Classifier. Selanjutnya, setelah melakukan klasifikasi supervised, hasil klasifikasi supervised tersebut menghasilkan hasil klasifikasi tutupan lahan tahun 2015 dan tahun 2025. Setelah kita mendapatkan hasil klasifikasi tersebut, kita melaksanakan ground check untuk menguji akurasi pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2015 kita melakukan uji akurasi dengan metode assessment create assessment point, di mana peta 2015 dari Google Earth yang dijadikan sebagai data referensinya. Selanjutnya, setelah kita menguji akurasi dari kedua peta tutupan lahan tahun 2015 dan tahun 2025 tersebut, kita melakukan proses layouting dan sampai pada hasil akhir yaitu peta tutupan lahan daerah aliran sungai Cisanggarung pada tahun 2015 dan tahun 2025. Untuk di sini ada hasil dan pembahasan peta tutupan lahan das Cisanggarung tahun 2015. Dan di sini bisa terlihat lah untuk legendanya yang berwarna hijau stabilo yaitu hutan, untuk warna pink yaitu pemukiman, yang berwarna biru itu badan air, untuk warna oranye pokoknya, dan ada lain semacamnya, dan hitam tutupan awan, ada tambak, ada bayangan awan, semak, dan lahan terbuka.
Hasil dan pembahasan diagram luas dan hasil uji akurasi tutupan lahan Das Cisanggarung tahun 2015. Untuk luas tutupan lahan Das Cisanggarung tahun 2015, di sini kita bisa lihat ada hutan, pemukiman, badan air, pertanian, tambak, semak, dan lahan terbuka. Untuk hasilnya juga ada di sini. Untuk yang kedua ada tabel 2 titik. Uji akurasi hasil klasifikasi tahun. Ada tutupan lahan, hutan, pemukiman, badan air, pertanian, tambak, semak, dan totalnya. Untuk hutan di sini ada di angka 12, pemukiman 1, dan seterusnya. Untuk yang pertama ada hutan di angka 12, yang kedua ada pemukiman di angka 5, untuk yang ketiga ada badan air di angka 0,00, di yang keempat ada pertanian dengan angka 7, yang kelima ada tambak di angka 0, dan yang keenam ada semak di angka 3. Untuk totalnya juga di sini sudah ada. Untuk populasi dan akurasinya di sini ada hasilnya ada 0,54, untuk apanya ada 0,40. Berdasarkan hasil uji akurasi, nilai overall akurasi untuk klasifikasi tutupan lahan tahun 2015 adalah 54%. Sedangkan nilai kappa adalah 0,40 atau 40%. Nilai overall akurasi ini menunjukkan bahwa hanya sekitar setengah dari total daya yang berhasil diklasifikasikan dengan benar sesuai data referensi. Hasil dan pembahasan matriks perubahan tutupan lahan Das Cisanggarung tahun 2015 dan tahun 2025. Sini terlihat ya untuk tutupan lahan ini. Perubahan paling signifikan terjadi pada kelas pemukiman yang mengalami penurunan luas terbesar sebesar 600 hektar dari 1700 hektar atau 20,4% menjadi 11 hektar. Perubahan paling signifikan terjadi pada kelas pemukiman yang mengalami penurunan luas terbesar sebesar 6.000 hektar dari 17.000 hektar atau 20,4% menjadi 11.000 hektar atau 13,4%. Penurunan ini setara dengan penyusutan 7% dari total luas wilayah dan menunjukkan adanya kemungkinan pergeseran aktivitas manusia atau kekeliruan klasifikasi pada area terbangun. Sebaliknya, perubahan terkecil terjadi pada kelas badan air yang hanya mengalami peningkatan sangat kecil menjadi 8,93 hektar, sementara persentasenya tetap berada pada angka 4,2%. Dan untuk kesimpulan, analisis tutupan lahan Das Cisanggarung tahun 2015 sampai 2025 menunjukkan peningkatan luas hutan sebesar 2.000 hektar dan penurunan luas pemukiman sebesar 6.000 hektar. Pola ini tidak sejalan dengan tren umum di wilayah Das, yang biasanya menunjukkan peningkatan pemukiman akibat tekanan pembangunan. Ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan resolusi citra, kesalahan klasifikasi antara hutan dan pemukiman, serta jumlah titik uji akurasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan pada pengolahan citra, metode klasifikasi,
dan validasi agar hasil lebih mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Demikian pemaparan hasil dari Project Whistle Learning dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.